Shalom Kingdom citizens. Jesus has washed away our sins and reigned over our lives today. Embrace His limitless blessings dan alami hidup yang berkemenangan through our program Christ of Victory, a 20-minute daily devotion and worship session. Kami mengajak saudara untuk membangun kembali mesbah yang harum di hadapannya. Let's prepare our heart to praise and worship Him and read His Gospels. Kami percaya melalui program ini, hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk memuliakan nama Tuhan. Kingdom citizens, enjoy His presence and His grace. Remember, Jesus loves you. Kuasa
Shalom, warga kerajaan yang ada di rumah, yang ada dimanapun yang saat ini sedang ikut melihat bersama-sama kita menikmati berkat daripada Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa. Tuhan, sampaikan isi hatimu karena kami percaya firman-Mu itu adalah kehidupan buat kami. Setiap tuntunan yang kami taati, kami lakukan, kami akan melihat Tuhan. Segala berkat yang sedang Engkau sediakan bagi hidup kami dari hari ke hari. Sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita tahu di bulan ini kita sedang memasuki satu tema tentang empower, di mana ayat yang mendasari terdapat di dalam Amsal yang ke-22 ayat 6 yang berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Saya percaya ini kebenaran firman ini ketika kita melakukannya, dan saya yakin kondisi-kondisi seperti ini di mana orang tua lebih banyak punya waktu bersama anak-anak, ketika kita terapkan kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Karena sesungguhnya dari awal Tuhan tuh sudah berkata di dalam Mazmur 8 ayat yang kedua yang dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita tahu bayi yang bahasa mereka adalah dengan bahasa tangisan, itu dapat memberikan satu kekuatan. Ternyata kita seorang bayi nangis, walaupun itu bukan orang tuanya, kalau bayi itu nangis dan nangis keras, pasti ada orang yang menengok. Karena apa? Tuhan sedang mengerjakan apa yang disampaikan di dalam kebenaran dalam Mazmur ini. Artinya dalam perkataan, sekalipun mereka sudah masih bayi, mereka sudah memiliki satu kuasa. Karena itu dikatakan tadi, untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, masalahnya kita akan belajar bahwa kuasa perkataan kita semua itu luar biasa pengaruhnya. Karena itu di tengah-tengah lockdown ini hati-hati kita ya dengan kata-kata kita, dengan persungutan kita, karena Tuhan mendengar. Nah, kita akan melihat apa sih kuasa perkataan yang mengakibatkan bisa menjadi berkat ataupun kutuk dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bahwa kuasa perkataan itu memang benar-benar bisa menjadikan berkat dan kutuk dalam kehidupan. Amsal 18 ayat 20-21 berkata demikian, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Jadi kalau kita ngomong seperti apa, seperti itu yang akan kita nikmati. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dan dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita perlu hati-hati. Contoh-contoh ini dalam beberapa tokoh di dalam firman Tuhan dikatakan seperti Yosua dan Kaleb ketika dia berkata, ketika kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, tapi dia berkata, ya, yang menyertai kita lebih besar. Kita akan masuk dan akan menikmati tanah jarahan itu. Dan Yosua dan Kaleb ada, tapi 10 orang pengintai yang lain enggak. Karena itu perkataan mereka menentukan berkat dan kutuk yang mereka terima. Satu kisah di dalam 2 Raja-Raja 7, perwira daripada ajudan raja. Ketika ada penyerangan di Samaria, ya, di mana semuanya mengalami kelaparan, tetapi seorang nabi berkata besok, kira-kira waktu yang seperti ini akan ada kemurahan yang Tuhan lakukan, tapi perwira itu enggak percaya. Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit dikatakan masa mungkin itu akan terjadi, dan akhirnya seperti perkataannya. Dia mendengar, dia melihat, tapi dia mati terinjak-injak. Karena itu satu kebenaran ayat dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan mencari kesempatan karena kita bisa terkecoh dengan perkataan kita. Yang kedua dikatakan perkataan kita itu bisa mengimpartasi kesembuhan
Amsal 16:24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan Ayub berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu Ayub mengalami pemulihan karena apa? Perkataannya mengimpartasi kesembuhan hidupnya, kesembuhan fisiknya, kesembuhan batinnya. Yang ketiga dikatakan perkataan itu bisa membangun atau meruntuhkan. Karena itu kita perlu hati-hati dengan perkataan karena perkataan kita itu ada kuasa. Yakobus 3 ayat 5 berkata demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh ya, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah diibaratkan api yang kecil ya, tapi itu bisa membakar hutan yang besar. Hutan gambaran daripada kelompok pohon-pohon, pohon digambarkan dalam Alkitab seringkali sebagai manusia, pribadi-pribadi. Dan perkataan kita itu bisa mempengaruhi komunitas yang besar. Bisa membangun, bisa meruntuhkan. Karena itu kita harus bertanggung jawab atas setiap perkataan kita. Dan kalau hari-hari ini perkataan digantikan dengan jari-jari kita mungkin. Itu harus kita berhati-hati di dalam kondisi-kondisi tekanan. Karena seringkali tekanan membawa manusia ini kepada sesuatu yang jalan buntu, isinya adalah keinginan untuk ngomel. Ya. Kita perhatikan wanita perdarahan atau penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus waktu disalib, dia mengalami kemenangan-kemenangan itu karena perkataannya. Dia katakan walaupun banyak penghalang, dia ngomong asal aku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan terjadi seperti imannya, termasuk penjahat itu. Ya. Karena itu mari bangun perkataan kita untuk membangun kelompok-kelompok manusia. Dan hari ini adalah tugas daripada kita sebagai orang tua mungkin di rumah untuk tidak memberikan teladan perkataan yang negatif tetapi membangun buat teman-teman, buat adik-adik, buat mungkin anak-anak yang ada sehingga mereka selalu melihat papa mamanya selalu bersyukur dalam hal apapun. Dan itu akan mendatangkan berkat bagi Tuhan. Yang keempat perkataan itu bisa mendatangkan kuasa supranatural. Ya, Mazmur berkata, Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Dan di dalam Daniel dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Ya. Dan di situ dikatakan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi ketika kita ngomong itu benar-benar makanya dikatakan perkataan orang percaya itu besar kuasanya. Ketika kita berbicara itu akan menghadirkan kuasa supranatural. Ini buktinya firman-Nya. Dikatakan dia akan mengirimkan malaikatnya, dia akan melaksanakan tugas-tugas seperti yang dikatakan. Karena perkataan orang percaya ini sudah diberkati Tuhan, ya. Karena itu mari kita belajar selalu perkatakan hal-hal tentang firman. Jangan perkatakan apa yang kita lihat di kiri kanan atau mengikuti pola dunia. Ya. Di sini saya katakan seringkali anak-anak kita yang kita tadi sudah didik menjadi rusak dalam kehidupan ke depan karena hanya nilai setitik itu. Ya. Hanya gara-gara perkataan-perkataan yang mungkin orang tua sering ngutuk, orang tua sering marah-marah dan sebagainya. Ya, jadi jangan rusakkan generasi kita dengan perkataan-perkataan kita, tapi seperti Ulangan katakan, ajarkanlah itu. Kita lebih dulu menerima firman, ajarkan itu berulang-ulang, harus diikatkan sebagai tanda pada tangan, harus diikatkan sebagai lambang di dalam pada dai dan sebagainya. Dan dikatakan di situ ada janji Tuhan. Yang mana Tuhan katakan apabila Tuhan telah membawa kita masuk ke dalam perjanjiannya, dan kita ini anak-anak perjanjian semua, amin. Kita anak-anak perjanjian semua. Apabila kita sudah melakukan itu, maka Tuhan katakan engkau akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kata-kata yang kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali dan kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang
tidak engkau tanami, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Engkau harus takut kepada Tuhan, menyembah kepada Dia dengan benar, karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Jadi kita tahu bahwa hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan akan jadikan kita naik dan bukan turun. Dan ketika kita naik, masalah yang terjadi seringkali kita lupa akan Tuhan. Kita merasakan ini kekuatanku, karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini semua diizinkan mengalami sampai dasar supaya kita tahu bahwa semua pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, hati-hati menjaga perkataan kita di tengah-tengah kondisi seperti ini, di mana biasanya mungkin suami istri jarang bertemu karena hari-hari mereka ada di kantor, tapi sekarang harus banyak berjumpa dan banyak perselisihan yang terjadi, hal-hal kecil yang bisa menimbulkan kata-kata yang akhirnya anak-anak kita juga bisa melihat dan meniru. Karena sesungguhnya Tuhan sudah berkata, dari awal Tuhan sudah menaruh dari bayi-bayi menyusu perkataan-perkataan yang positif. Kalau kita rusak dengan perkataan-perkataan kita, nanti ke belakang kasihan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berdampak negatif. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadikan kami semua, Tuhan, siap untuk dibentuk, untuk dijadikan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu rendahkan hati kami masing-masing, supaya dalam kondisi-kondisi di mana kami memang mengalami setiap masalah dalam setiap persoalan rumah tangga yang ada, kami tetap bisa mengatakan puji syukur kepada-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau melatih kami untuk berperang, untuk selalu mengendalikan lidah bibir kami untuk senantiasa punya perkataan-perkataan yang positif dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih
besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, dan kami datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, Tuhan, dan ku